Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala hadhihi ni'mat wa asyhadu anna sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nashril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Wa ba'd. Allah Ta'ala fi muhkamil tanzili wa huwa adlaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Faqala alaihi salatu wassalam, bada'al islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun wal muhadaramun yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan, kepada semua para asatid, para alimil ulama, para hujjat, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para aparatur pemerintah, juga semua jemaah kaum muslimin wal muslimat, hadirin hadirat jemaah Masjid Lantabur Darul Quran was Sunnah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan yang sama-sama kita muliakan guru kita, ketua kita, Ad-Dai ilallah Tengku Mustafa Husain. Kita doakan beliau, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, dan Allah anugerahkan istiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Juga yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan, Tengku Amir. Kita doakan juga beliau mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Juga kepada semua para asatid, para alim ulama yang lainnya yang mohon maaf saya tak sebutkan namanya satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat serta takdim saya kepada beliau-beliau, dan juga semua jemaah kaum muslimin wal muslimat, hadirin hadirat jemaah Masjid Lantabur Darul Quran was Sunnah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini. Allah gerakkan daripada setiap langkah-langkah kita semuanya, dari rumah berbondong-bondong kita tidak hadir ke tempat ini, duduk di majlis ini, serta kumpul di dalam masjid yang penuh dengan kemuliaan ini dalam keadaan sehat walafiat. Selain daripada kita bersilaturahmi, dan juga pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini kita mengadakan daripada acara kajian majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan berkah kemuliaan kumpul kita pada malam hari ini, dengan barokah dan kemuliaan daripada silaturahmi kita, menjadikan daripada asbab turun rahmat, taufik serta hidayah dari Allah untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah enggak angkat kita dari majlis ini, Allah enggak bubarkan kita dari masjid ini, kecuali Allah rontokkan dosa-dosa kita, Allah ampunkan kesalahan-kesalahan kita, Allah mudahkan urusan-urusan kita, Allah ijabah dari apa-apa yang menjadi harapan-harapan kita, Allah berikan kita ilmu yang manfaat, Allah jadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang sholihin sholihat, yang mampu dan bisa mengangkat derajat kita semuanya dunia wal akhirat. Allah tanamkan di dalam sanubari kita untuk istiqamah cinta kepada Nabi Muhammad, dan Allah jauhkan diri kita, keluarga kita, orang tua kita, anak keturunan kita, dan orang-orang yang kita cinta dari bahaya COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini kita semuanya duduk hadir dan kumpul di dalam masjid ini tak lain dan tak bukan dalam rangka thalabul ilmi. Ini semuanya tak lain dan tak bukan adalah salah satu daripada upaya kita semuanya agar tersambung sanubari kita kepada yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita agar bisa lebih dekat lagi dengan Nabi Muhammad, mengetahui tentang perkara-perkara yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, baik akhlaknya, budi pekertinya, perangainya,
kepribadiannya, rupanya, dan segala sesuatu perkara-perkara yang berhubungan dengan syariat yang bersumberkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita perhatikan di akhir zaman yang penuh dengan fitnah pada saat ini, berapa banyak di antara hamba Allah, umat Rasulullah yang mereka tak kenal dengan kemuliaan Nabi Muhammad. Mereka menjauh dari ajaran Nabi Muhammad. Mereka tak paham tentang perkara-perkara yang berhubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati mereka kosong dari Nabi Muhammad sehingga mereka diperbudak dengan segala sesuatu perkara-perkara yang berhubungan dengan memuaskan nafsunya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Hadirin hadirat rahimakumullah, ayo sama-sama lewat momentum daripada majlis kita pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini, kita semuanya belajar kenalkan diri kita tentang Nabi Muhammad, belajar sambungkan diri kita tentang perkara-perkara yang berhubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimpi ketika ada seorang hamba yang dia mengatakan cinta kepada Allah, akan tetapi dia tak cinta kepada Rasulullah, kecintaannya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dusta ketika ada seorang hamba dia mengatakan sayang kepada Allah, akan tetapi dia tidak sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik cara untuk menunjukkan daripada ekspresi kecintaan, kasih sayang, rasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mencintai, menyayangi dan taat kepada yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Qul, katakan hai Muhammad kepada seluruh umat-umatmu, umumkan kepada mereka semuanya, in kuntum tuhibbunallah, kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan sayang kepada Allah, mereka mengatakan taat kepada Allah, sebaik-baik bukti untuk menunjukkan kecintaan, kasih sayang dan ketaatan seorang hamba kepada Rabbul Alamin dengan cara mencintai, menyayangi dan juga taat kepada yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada seorang hamba dia belajar cinta sama Nabi Muhammad, dia belajar sayang kepada Nabi Muhammad, dia berusaha taat dengan perkara-perkara yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, sebaik-baik balasan bagi setiap hamba yang belajar cinta sayang dan taat kepada Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad. Allah akan sayang kepada hamba-hamba yang mau sayang kepada yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan oleh Sayyidul Qutub Imamul Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad di dalam salah satu perkataan yang beliau mengatakan, "Wa man ta'allaqa bihablil Mustafa la yakhib." Siapa saja hambanya yang berusaha mengenalkan dirinya tentang perkara-perkara yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, tentang perkara-perkara yang berhubungan dengan Nabi, dia berusaha menyambungkan sanubarinya kepada Nabi, dia berusaha mengikuti daripada rel yang telah dituntun oleh Nabi, la yakhib, itu hamba dia enggak bakal merugi, itu hamba dia layak untuk mendapatkan kebahagiaan baik di dunia bahkan sampai di akhirat nanti. Begitu juga sebaliknya, kalau seandainya ada hamba dia hatinya kosong dari Nabi Muhammad, ada hamba dia enggak kenal tentang perkara-perkara yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, walaupun itu hamba hartanya banyak, rumahnya bagus, kendaraannya mewah, kalau seandainya dirinya tak mengenal tentang kemuliaan Nabi Muhammad, pribadinya menjauh dari syariat Nabi Muhammad, sehebat apapun kenikmatan yang dia miliki, hal yang demikian tak lain dan tak bukan hanya sekadar bagian dari istidraj. Apa itu istidraj? Kesenangan dan kenikmatan
jalan yang membawa malapetaka, kesenangan dan kenikmatan yang akan menghancurkan daripada kepribadian orang tersebut. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Hadirin hadirat rahimakumullah, ayo sama-sama ajak diri kita, anak keturunan kita agar bisa lebih kenal lagi dengan Nabi Muhammad, bisa mengetahui tentang perkara-perkara yang berhubungan dengan Nabi Muhammad. Sibuk dengan dunia dipersilahkan, sibuk dengan urusannya dipersilahkan. Intinya apapun daripada profesi kita, apapun dari kegiatan kita, Nabi Muhammad idolanya. Enggak ada sebaik-baik yang layak untuk kita jadikan idola, tak ada sebaik-baik yang paling bagus untuk kita jadikan panutan kecuali kita punya Nabi, yaitu Nabi Muhammad. Lewat wasilah kita ngefans kepada Nabi Muhammad, sayang kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad. Ini adalah satu-satunya jalan untuk kita semuanya mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan baik di dunia bahkan sampai di akhirat nanti. Hadirin hadirat rahimakumullah, bagaimana tentang kemuliaan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada yang mulia Nabi Muhammad. Nabi seolah-olah ketika diciptakan oleh Allah tak ada sedikit pun kecacatan yang ada di dalam diri yang mulia Nabi Muhammad. Bahkan Imamul Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi beliau mengatakan, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalaqa. Nabi Muhammad sebaik-baik makhluk, sesempurna-sempurnanya makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan di alam semesta ini, baik dari bentuk rupanya bahkan sampai dari akhlaknya, bahkan kesempurnaan para malaikat-malaikat yang ada di langit sana, kesempurnaannya jauh di bawah daripada kesempurnaan kita punya Nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari gambaran wajah yang mulia Nabi Muhammad, wajah yang sangat menawan, wajah yang sangat tampan. Man ra'ahu badihatan habba wa man khalaqahu ma'rifatan ahabba. Tidak ada mata yang ketika mata tersebut memandang wajah Nabi Muhammad, dia melihat gerak-gerik Nabi Muhammad, apa pasti hatinya akan bergoncang karena merasakan daripada kewibawaan dari postur tubuh yang mulia Nabi Muhammad. Wa man khalaqahu ma'rifatan ahabba. Dan siapa saja yang dia duduk bersama Nabi Muhammad, dia pernah berbicara dengan Nabi Muhammad, dia hadir di dalam majlis Nabi Muhammad, ahabba, itu orang pasti akan jatuh cinta karena kewibawaan daripada aura wajah yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajah yang begitu menawan, wajah yang begitu tampan sampai tak ada satupun manusia yang dapat menandingi daripada ketampanan wajah yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Profesor Dr. Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki al-Hatani Makkah Mukarramah sampai di dalam salah satu kitabnya, yaitu kitab Mafahim, menerangkan tentang ketampanan dari wajah yang mulia Nabi Muhammad. Apabila ketampanan tersebut diibaratkan seperti rembulan, maka niscaya itu rembulan dibelah menjadi dua. Setengah dari belahan rembulan tersebut ketampanan milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang setengahnya lagi dibelah lagi menjadi dua. Sepertiga atas ketampanan wajah Nabi Allah Yusuf alaihi salam, dan yang sepertiga bawahnya ketampanan untuk manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah sampai manusia yang nanti terakhir diciptakan oleh Allah. Sepertiga bawah ketampanannya untuk kita semuanya rame-rame. Makanya wajah kita tidak ada satupun yang sama di dunia ini. Walaupun ada seorang bayi yang lahir dalam keadaan kembar, wajahnya mirip, ketika diperhatikan pasti akan ada perbedaan dari raut wajah orang yang kembar tersebut. Nabi Muhammad tampannya sangat luar biasa. Nabi Yusuf
setengah dari ketampanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita melihat Allah memuji daripada ketampanan Nabi Allah Yusuf di dalam Al-Quran, sampai para wanita-wanita terpotong-potong jadi jemarinya karena terpesona memandang daripada ketampanan wajah Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Nabi kita ketampanannya jauh lebih tampan dari tampannya wajah Nabi Yusuf alaihissalam. Pertanyaan, kenapa tak ada satupun riwayat hadis yang menerangkan wanita-wanita di zaman Nabi Muhammad mereka sampai terpotong-potong jadi jemarinya karena terpesona memandang wajah Nabi Muhammad? Jawabannya, karena tak ada satupun mata-mata seorang wanita di zaman Nabi Muhammad yang mata mereka berani memandang langsung wajah Nabi Muhammad. Kalau seandainya para wanita di zaman Nabi Muhammad mereka berani memandang langsung wajah Nabi Muhammad, bukan hanya sekedar jadi jemari yang akan mereka potong-potong, mereka akan mencabik-cabik jantungnya karena terpesona memandang daripada ketampanan wajah yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajah yang begitu sempurna, enggak ada mata ketika memandang wajah tersebut kecuali pasti langsung jatuh cinta. Walaupun orang-orang kafir Quraisy yang memandangnya, alis yang mulia Nabi Muhammad, alis tersebut memiliki daripada alis yang sangat luar biasa. Alis Nabi hitam, kerang, sampai perawi hadis mengatakan saking kerangnya daripada alis yang mulia Nabi Muhammad, antara alis yang kiri dengan alis yang kanan hampir menyatu. Kemudian bulu mata yang mulia Nabi Muhammad panjang dengan sangat teramat, dengan ukuran yang sangat lentik. Kemudian mata yang mulia Nabi Muhammad, mata indah tersebut dengan mata yang sangat lebar berbentuk oval. Kelopak mata Nabi Muhammad hitamnya berwarna hitam yang sangat pekat, warna kelopak mata yang putihnya bersama berwarna putih yang sangat bersih. Dan Nabi Muhammad matanya ketika lahir sudah mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi lahir langsung dalam keadaan bercelak. Apa itu celak? Sifat mata yang dijadikan sebagai bagian dari sunnah yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mata mulia tersebut dari mulai lahir sampai akhir hayatnya tidak pernah yang namanya keluar daripada kotoran mata. Apa namanya kotoran mata? Belek ya, betul. Nabi dari mulai lahir sampai akhir hayatnya mata beliau tidak pernah yang namanya belekan. Beda dengan mata kita, betul. Ketika kita bangun tidur mata belek di mana-mana, betul tidak? Tapi Nabi Muhammad matanya terbebas dari yang namanya kotoran mata. Dan mata tersebut dalam riwayat hadis yang sahih dikatakan tidaklah Nabi Muhammad ketika matanya sedang menatap dari apa-apa yang ada di hadapannya kecuali beliau bisa mengetahui dari apa-apa yang ada di belakangnya. Seolah di belakang kepala yang mulia Nabi Muhammad terdapat CCTV. Inilah kemuliaan daripada gambaran mata yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidung yang mulia Nabi Muhammad, saking mancungnya hidung Nabi Muhammad, para ulama, para muhaddisin sampai mengatakan karena anfuluhu sallallahu alaihi wasallam al-alif, hidung Nabi saking mancungnya sampai diibaratkan seperti huruf alif, mancung tegap lurus dengan hidung yang sangat menawan. Kalau hidung kita kira-kira seperti huruf apa? Masya Allah, ada yang hidungnya seperti huruf ba, betul. Ada yang kayak wow, hidung Nabi mancung laksana seperti huruf alif. Kemudian bibir yang mulia Nabi Muhammad, bibir tersebut laksana seperti buah delima berwarna merah keping-pingan. Dan kemudian mulut tersebut tak pernah henti-hentinya untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mulut Nabi Muhammad, Nabi dari mulai lahir sampai akhir hayatnya beliau tak pernah yang namanya
nguap. Tahu nguap? Ketika kita ngantuk, itu namanya nguap. Nabi dari mulai lahir sampai akhir hayatnya beliau nggak pernah yang namanya menguap. Makanya dalam hadis yang sahih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innallaha yuhibbul 'attas wa yakrahu tasahuf. Fa idza aqasa fa hamidallaha fa haqqan 'ala kulli muslimin sami'ahu an yusami'ahu. Allah cinta kepada orang-orang yang suka bersin, dan Allah paling benci sama orang-orang yang suka menguap. Kenapa? Bersin sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza aqsa fa hamidallaha fa haqqan 'ala kulli muslimin sami'ahu an yusami'ahu. Karena lewat orang yang bersin dia akan memuji asma Allah dengan menyebut kalimat alhamdulillah. Dan yang mendengar daripada pujian orang yang bersin kembali akan memuji Allah dengan menjawab daripada kalimat yarhamukallah. Masya Allah, ternyata bersin adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat berapa banyak manusia sama bersin malah takut sekarang, benar? Coba kalau satu orang aja di dalam masjid ini ada yang bersin, insya Allah bubar satu masjid. Gara-gara apa? Corona. Masya Allah, mudah-mudahan Allah angkat wabah COVID-19 dari NKRI yang kita cintai ini. Amin ya Rabbal. Kenapa kita dianjurkan ketika bersin mengucapkan kalimat alhamdulillah? Ternyata di dalam penelitian ilmu dokter, ketika ada seseorang bersin satu kali, itu akan keluar 10 penyakit dari badannya. Bersin 2 kali akan keluar 20 penyakit dari badannya. Bersin 3 kali akan keluar 30 penyakit dari badannya. Dan bersin lebih dari 3 kali berarti itu orang penyakitan. Masya Allah. Jadi kalau bersinnya masih hitungan 3 kali, itu secara tidak langsung Allah punya cara untuk mengeluarkan racun-racun yang ada di dalam diri kita. Makanya kita disunahkan ketika bersin mengucapkan rasa syukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Coba kita bayangkan kalau seandainya kita nggak bisa bersin, kira-kira enak nggak? Pasti bakal tersiksa. Ketika kita bersin, itu akan merasa nikmat badan kita, dan di situ kita akan memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta kepada orang yang suka bersin, dan Allah paling benci dengan orang yang suka nguap. Kenapa Allah benci dengan orang yang suka nguap? Karena ketika ada seseorang nguap akan masuk syaitan lewat celah-celah daripada mulut orang yang suka nguap. Dan menurut daripada ilmu kedokteran, orang yang gampang nguap itu rata-rata pelupa, rata-rata gampang tipunnya. Makanya kata Allah Ta'ala paling benci sama orang yang suka nguap. Diajarkan oleh Nabi Muhammad ketika kita bersin, tangan kanan kita dibuka, taruh di atas hidung, baru bersin. Kalau bersin kita mengucap alhamdulillah. Tapi kalau urusan nguap, tangan kiri kita balik, tutup mulut kita saat kita nguap, kemudian kita membaca sholawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah dengan membaca sholawat tak akan berdaya syaitan masuk lewat celah mulut-mulut kita, walaupun kita sedang dalam keadaan nguap. Itulah mulut yang mulia Nabi Muhammad. Dari mulai lahir sampai akhir hayatnya, beliau Nabi Muhammad gak pernah yang namanya nguap. Kemudian kulit yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wa kana jildu al-abyadul kamil, kulit yang mulia Nabi Muhammad berwarna putih kebule-bulean. Nabi putih yang sangat menawan, sampai saking putihnya kulit Nabi Muhammad ini, Nabi kalau seandainya tersenyum pipinya kemerah-merahan. Masya Allah, kira-kira tampan nggak
kalau ada laki-laki senyum pipinya kemerah-merahan, pasti bakal tampan menawan kayak pipi ibu-ibu zaman now. Kadang-kadang kan ada ibu-ibu pipinya dimerahin pakai apa itu namanya? Blow on ya. Masya Allah. Nabi Muhammad pipinya kemerah-merahan. Kemudian yang mulia Nabi Muhammad memiliki rambut. Nabi kadang-kadang rambutnya panjang sekuping sebatas daun telinga, kadang-kadang sampai ke bahu. Dan Nabi juga sesekali beliau pernah menggundulkan rambutnya di dalam momen-momen tertentu. Salah satunya ketika beliau melaksanakan daripada ibadah haji. Dulu Nabi Muhammad sisiran rambutnya ke atas. Ketika Nabi nyisir ke atas, orang-orang Yahudi mengikuti daripada gaya sisirannya seperti Nabi Muhammad ke atas. Nabi nggak mau sama gaya tren dan fashionnya dengan orang-orang Yahudi. Akhirnya diganti oleh Nabi Muhammad sisirannya belah pinggir. Ketika Nabi nyisir belah pinggir, orang-orang Nasrani mengejar-ngejar untuk mengikuti daripada gaya tren dan fashion dari sisiran yang mulia Nabi Muhammad. Ketika Nabi tahu orang-orang Nasrani cara sisirannya seperti Nabi belah pinggir, Nabi pun mengganti sisirannya dengan belah tengah. Nabi Muhammad ketika sisirannya belah tengah, beliau sampai akhir hayat rambutnya belah tengah dengan panjang sebahu, dan halayan daripada uban yang menempel di rambut yang mulia Nabi Muhammad hanya hitungan jari saja. Khilaf daripada para ulama, ada yang mengatakan uban-ubannya Nabi Muhammad berjumlah 7 butir, ada yang mengatakan 19 butir. Semuanya adalah khilaf daripada para ulama. Inilah sosok daripada yang mulia Nabi Muhammad SAW. Banyak banget kemuliaan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada Nabi Muhammad. Fisiknya saja sangat teramat menawan. Begitu ruginya ketika ada umat Nabi, mereka tak mengidolakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik yang layak untuk kita idolakan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang terakhir, tidak ada sebaik-baik cara untuk menyambungkan hati kita kepada Nabi Muhammad kecuali dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta sama Nabi, kita akan senantiasa menyebut-nyebut nama Nabi. Cinta kepada Nabi, kita akan senantiasa memanggil-manggil nama Nabi. Faman ahabba syai'an kathura dzikrahu. Ketika seseorang cinta kepada seseorang, dia akan senantiasa selalu menyebut dan memanggil daripada nama orang yang dia cinta. Ketika di dunia kita sibuk memanggil nama Nabi Muhammad, nanti di akhirat Nabi yang akan sibuk memanggil orang-orang yang ketika hidup di dunia sering memanggil nama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan nanti dengan berkah sholawat yang senantiasa selalu kita lantunkan menjadi asbab wasilah Nabi Muhammad memberikan syafaatnya untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sampai pernah diceritakan di dalam riwayat hadis ketika di zaman yang mulia Nabi Muhammad, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah datang satu anak muda menjumpai Nabi Muhammad. Qala, ini anak muda kata kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, qad annani humum wa qafratid duyun. Ya Rasul, hati saya sering gelisah, hati saya sering sumpah, sering was-was, utang di mana-mana, rezeki pas-pasan, dan saya sering sakit-sakitan ya Rasulullah. Saya sering sakit-sakitan ya Rasulullah. Ketika ini anak muda mengeluhkan daripada keluh kesahnya dengan hati yang sering gelisah, was-was, utang di mana-mana, rezeki pas-pasan, dan sering sakit-sakitan, Nabi tidak memberikan saran apa-apa kecuali yang diperintahkan oleh Nabi, anta sallu adanya fa inna salata syifa'un likulli da. Kamu banyakkan sholawat buat saya, karena sesungguhnya
lewat wasilah sholawat kepada saya, syifaun likulli da. Sholawat tersebut akan menjadi obat dari segala penyakit, hajat dunia, hajat akhirat. Lewat wasilah memperbanyak sholawat kepada Nabi akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk perkataan daripada Sayyidul Qutub Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau mengatakan sebaik-baik cara untuk membentengi diri kita dari bahaya virus COVID-19 selain daripada kita menjalankan protokol kesehatan, yaitu ikhtiar dari doanya. Ini banyakin sholawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah orang yang banyak sholawat sama Nabi nggak bakal ditempel oleh virus COVID-19. Amin ya Rabbal hajat. Ketika lagi ada hajat yang berhubungan dengan dunia, banyakin banyak sholawat. Rezeki kita lagi pas-pasan, minta sama Allah dengan barokah sholawat. Mudah-mudahan rezeki kita akan dibanjirkan dan diberkahkan oleh Allah. Ketika kita lagi banyak utang, baca sholawat, minta dengan kemuliaan sholawat. Mudah-mudahan Allah akan anugerahkan rezeki untuk kita bisa membayar daripada setiap utang-utang kita semuanya. Begitu juga dalam keadaan renov masjid yang sedang kita bangun, yang sedang kita saksikan pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini. Pesan saya kepada semua pengurus yang terlibat di dalam pembangunan Masjid Lantabur Darul Quran was Sunnah ini, banyakkan sholawat sama Nabi agar Allah gerakkan hamba-hamba yang dermawan untuk mau ikut serta di dalam pembangunan Masjid Lantabur Darul Quran was Sunnah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimahumullah, yang terakhir dengan kemuliaan daripada sholawat tersebut ini sangat amat sering terjadi kepada diri saya. Salah satunya dulu saat saya punya istri dalam keadaan hamil anak pertama, saat kandungan istri saya berusia 4 bulan, saya bawa ke dokter, saya periksa kandungannya, kemudian di USG perut istri saya, dari mulai USG 2 dimensi sampai USG 4 dimensi, dokter mengatakan kepada saya, selamat Pak Habib, calon anaknya perempuan. Dulu saya kepingin banget punya anak pertama laki-laki. Akhirnya saya ingat dengan kemuliaan sholawat kepada Nabi Muhammad, kita minta apa aja akan. Akhirnya ketika saya, istri saya di USG, kandungannya anak perempuan dan saya kepingin punya anak laki-laki, akhirnya saya ingat lewat wasilah sholawat kepada Nabi akan diijabah dari apa-apa yang menjadi harapan serta tujuan kita. Akhirnya apa? Setiap malam perut saya punya istri saya bacakan sholawat sebanyak 33 kali, dengan harapan mudah-mudahan dengan barokah kemuliaan sholawat yang saya baca, kalau bisa ya Allah kelamin anak saya biar dirubah jadi laki-laki. Akhirnya ketika istri saya kandungannya masuk 9 bulan 10 hari, istri masuk ke dalam ruang persalinan. Ketika ingin melahirkan, kembali istri saya di USG oleh dokter. Kemudian dokter mengatakan pada saya, selamat Pak Habib, calon anak pertamanya perempuan. Padahal saya kepingin anak pertama laki-laki. Karena saya yakin dengan sholawat yang saya baca, saya katakan kepada itu dokter, nggak bisa dok, calon anak pertama saya laki-laki. Enggak, Pak Habib perempuan, laki-laki dok. Akhirnya saya adu mulut sama itu dokter. Akhirnya saya mengatakan kepada itu dokter, sekarang begini aja dok, kalau ini anak perempuan, dokter mau minta apa dari saya? Tapi sebaliknya ya, kalau anak saya laki-laki, saya yang akan minta sesuatu ke dokter. Masya Allah, anak masih di dalam perut diajak main judi sama bapaknya. Akhirnya karena si dokter yakin dengan alat USG-nya, dia terima tantangan saya. Oke Pak Habib, kalau ini anak perempuan, saya minta cincin yang dipakai oleh Pak Habib. Kalau ini anak laki-laki, biarin biaya persalinannya saya yang tanggung. Akhirnya saya salaman sama itu dokter, dan ketika
ketika beberapa saat saya menunggu anak saya lahiran, tahu-tahu terdengar suara tangisan bayi dari dalam ruang persalinan. Dan anak saya lahir. Ketika anak tersebut diangkat oleh si dokter, itu dokter kaget, anak saya ada keongnya. Masya Allah, alhamdulillah. Umur saya main judi menang itu. Masya Allah. Akhirnya apa? Barokah sholawat, biaya persalinan anak pertama gratis. Alhamdulillah. Masya Allah. Anak pertama barokah sholawat dikabul sama Allah. Walau USG sampai 4 dimensi mengatakan anak saya perempuan, barokah sholawat Allah jadikan kelaminnya menjadi laki-laki. Masya Allah. Makanya ibu-ibu atau istri-istri kita kalau ada yang hamil, sebaik-baik amalan tarbiyatul ula fi batni ummih, pendidikan pertama seorang ibu untuk mendidik anaknya ketika di dalam janin. Yang pertama banyakkan qiraatul Quran, yang kedua banyakkan sholawat untuk Nabi Muhammad. Mengamalkan dua amalan ini, anak yang ada di dalam janin insyaallah akan menjadi anak yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya ketika anak pertama saya berusia 4 bulan, istri saya hamil lagi. Anak kedua, pas kandungan masuk 4 bulan dari anak kedua, saya bawa ke dokter yang sama. Dokter begitu melihat saya dan dia tahu istri saya hamil lagi, dia nanya, ada apa Habib? Ini saya mau periksa kandungannya dan saya mau USG. Dok, apa jawaban itu dokter? Habib, kalau mau periksa boleh di sini, tapi kalau mau USG, kira-kira menurut Habib ini anak laki-laki atau perempuan? Masya Allah, itu dokter sampai nggak pede dengan alat USG-nya. Dan alhamdulillah anak kedua saya perempuan. Yang pertama, anak saya kulitnya gelap kayak saya. Yang kedua, masih tetap dalam keadaan gelap kulitnya seperti saya. Akhirnya begitu pas istri saya hamil anak ketiga, saya ingat sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya pas anak ketiga saya bacain sholawat, saya minta sama Allah barokah kemuliaan sholawat ya Allah. Mudah-mudahan anak ketiga saya kulitnya bule. Masya Allah. Tiap malam saya usap-usap, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bule. Akhirnya ketika anak ketiga saya melahirkan, posisi saya lagi tawaf di depan Ka'bah. Ketika lahir usai tawaf, dikirim foto anak ketiga saya oleh istri saya. Lewat foto anak saya kulitnya putih bule. Kadang-kadang kan foto sekarang bisa nipu, benar? Yang hitam jadi putih, yang jelek bisa cakep, betul gak? Akhirnya saya lihat nih paling efek dari kamera nih. Akhirnya ketika saya pulang dari umroh, saya langsung tengoki daripada istri saya dan saya menyaksikan anak ketiga saya benar-benar dianugerahkan oleh Allah dengan kulit yang sangat bule, rambutnya merah, matanya biru, alisnya lentik, bulu matanya lentik, kemudian kulitnya merah, bibirnya merah. Ketika saya melihat anak ketiga saya bule, saya sendiri yang bingung. Ini anak saya mau bukan ya? Masya Allah, putih sendiri itu. Masya Allah. Jadi pokoknya gak ada yang merugi ketika orang nyambungin hatinya kepada Nabi Muhammad, banyakin sholawat kepada Nabi Muhammad. Insya Allah hajat apa aja akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, karena kita dituntut dengan yang namanya waktu, insyaallah sedikit yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Dan juga saya tekankan kepada semua ikhwan akhwat jamaah yang hadir pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini, saya ingin mengingatkan ini buku bukan buku sembarangan. Apalagi sebahagian besar yang hadir ini warga Nagro Aceh ya, betul ya? Apa semuanya warga Aceh?
Ini sangat rugi ketika kalian ini tidak mengenal daripada sosok para ulama-ulama kalian yang mensyiarkan daripada syariat agama Allah di Nangro Darussalam sampai Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia, terkhusus di Indonesia. Apalagi uang yang dibeli lewat buku ini akan disalurkan untuk kemaslahatan daripada hal-hal yang baik. Niatkan diri kita beli daripada buku ini, insya Allah rezeki yang kita keluarkan untuk membeli ini buku akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti rasa cinta kita kepada para aulia akan menghantarkan cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Hada minni al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.